Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Semoga semuanya sehat selalu ya. Pagi hari ini jumpa lagi dengan Kak Fani. Kita mau mulai kebaktian sekolah minggu kita. Kakak undang semua yang ada di rumah. Yuk kita berdiri, kita mau nyanyi lagu Ayo Ayo ke Sekolah Minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, ayo, ayo. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Adik-adik, kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan masih menyertai kami dan memberikan kami kesehatan. Pagi hari ini kami mau mulai kembali sekolah minggu kami. Kami mau dengar firman Tuhan, kiranya Tuhan menyertai sekolah minggu ini sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau lagu kedua lagi nih. Judulnya adalah Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Nah, bagi adik-adik yang belum tahu lagu ini, yuk kita sama-sama mau belajar supaya minggu depan kita bisa ulang lagi. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mukjizat bercahaya. Kita ulangi lagi sekali lagi. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mukjizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, hebatlah Tuhan Yesus. Dia juru selamatku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus. Dia juru selamatku, Dia paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus, hebatlah Tuhan Yesus. Dia juru selamatku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus. Dia juru selamatku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Oke adik-adik, kita mau mendengar firman Tuhan. Adik-adik, tema kita pada minggu hari ini adalah mengingat kebaikan Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengar firman, kita ada satu lagu lagi. Judulnya God is so good atau Allah itu baik. Kita mau nyanyi versi Inggris sama Indonesianya ya. God is so good, God is so good, God is so good to me. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat
Kasih Andi. Halo teman-teman. Hai teman. Hai teman-teman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat mendengarkan. Bye-bye. Amin. Terima kasih adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Dian akan menemani kamu dalam cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum Kak Dian cerita, Kak Dian mau kasih lihat dulu nih, ada nggak ya yang tahu ini gambar apa? Iya, benar sekali. Ini adalah Monumen Pancasila Sakti. Ya adik-adik, nah Monumen Pancasila Sakti ini ternyata ada sejarahnya loh. Kenapa sampai ada bangunan ini? Ternyata mantan presiden kita yaitu Bapak Soeharto, dia membuat Monumen Pancasila Sakti ini untuk ucapan terima kasih adik-adik, sebagai peringatan bahwa waktu kita merdeka itu semua karena berkat jasa para pahlawan kita ini. Nah adik-adik boleh loh adik-adik mengunjungi ke Lubang Buaya gitu ya. Di sini ada Monumen Pancasila Sakti. Sekalian adik-adik juga boleh belajar tentang sejarah. Oke. Nah adik-adik, kalau mantan presiden kita Bapak Soeharto saja bisa mengenang gitu ya kebaikan yang sudah dilakukan para pahlawan, ternyata bangsa Israel yang dipimpin sama Bapak Yosua, mereka juga membuat suatu bangunan ya adik-adik, sebagai peringatan dan ucapan terima kasih kepada Tuhan yang sudah menyertai bangsa Israel adik-adik. Mau tahu ceritanya? Yuk kita sama-sama lihat videonya. Ini adalah Yosua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan, yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, sungai Yordan itu sebak sampai meluap airnya. Jadi tidak mungkin bangsa Israel menyeberang. Lalu, Tuhan juga memerintahkan untuk para imam pengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyeberangi sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu, Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras itu. Lalu, setelah pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan.
Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan pada mereka untuk mengangkat 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal. Arti dari ke-12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering, sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan di depan kita air sungai Yordan, sampai kita dapat menyeberang seperti yang telah Tuhan lakukan dengan laut Teberau. Nah, adik-adik, gimana ceritanya? Ya, benar ya adik-adik bahwa bangsa Israel pada akhirnya mendirikan 12 batu sebagai peringatan akan karya Tuhan yang begitu ajaib kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel disertai sama Tuhan boleh menyeberang sungai Yordan gitu ya, di tanah yang kering adik-adik gitu ya, sehingga bangsa Israel bisa menyeberangi sungai Yordan. Nah, sebagai bentuk ucapan terima kasih dan juga untuk mengingat kebaikan Tuhan atas penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel, makanya Bapak Yosua dan juga bangsa Israel mendirikan 12 batu. Nah, adik-adik sama juga nih seperti adik Andin tadi, dia memberikan ya sebagai ucapan terima kasih atas kebaikan mamanya. Nah, adik-adik juga bisa loh mengingat kebaikannya Tuhan atas hidup adik-adik sesuai dengan caranya adik-adik sendiri. Salah satunya misalnya nih, adik-adik bisa berdoa selalu mengucap syukur karena Tuhan selalu memberikan kebaikan kepada adik-adik. Selain itu, adik-adik juga bisa loh memberikan kebaikan kepada orang-orang sekitar adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan juga sudah berbuat baik kepada adik-adik. Ada lagi nggak ya? Adik-adik juga harus senantiasa nurut sama mama papa ya. Kenapa? Karena itu sebagai bentuk peringatan adik-adik bahwa Tuhan sudah baik sama adik-adik melalui mama dan papa. Oke, adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Hari ini Tuhan, kami semua boleh belajar bagaimana kami mengingat kebaikan Tuhan atas hidup kami. Tuhan kiranya menolong kami untuk senantiasa bersyukur atas kebaikannya Tuhan, dan mampukan setiap kami untuk bisa menjadi berkat sebagai bentuk ungkapan syukur dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
saatnya kita memberikan persembahan. Jangan lupa persembahan adik-adik titip ke mama papa ya, supaya mama papa yang bawa ke gereja. Adik-adik setiap kali keluar rumah jangan lupa untuk tetap pakai masker, jaga kesehatan dan cuci tangan, serta jaga jarak. Nah, sekolah minggu kita sudah selesai adik-adik. Kita mau nyanyi lagu Selesailah Sekolah Minggu.